Hari ini kita bahas masih jauh atau mantik. Kalau secara literal bab 3 ya. Ilmu insting, ilmu logika, biasa disebut ilmu mantik. Atau secara bahasa umum filsafat. Jadi termasuk kategori filsafat. Banyak yang mesti kita bereskan dalam perkara kekinian pola berpikir kita karena terkait dengan kecerdasan ya. Dan terkait pula dengan kecerdasan secara insting atau secara sisi yang lebih dalam rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrul syamilil mukminin. Wa ja'alal qur'ani hudalil muttaqin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa'adil amin. Allahumma wa sallim wa barik wa ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdhalil khalqi ajmain wa ala alihi wa tabi ajmain wa ma tabi'ahum bi ashanin ila yaumidin. Subhanallah ilmalana ila ma'lamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi sadri wa yassir amri wa qul datam lisani yafqahu qawli. Nawaitu syamagodin an adai fardi syahri Ramadana di isyanati lillahi ta'ala. Doa kita untuk hari yang ke-20. Allahumma ftahli abwaba fadilika wa anjil alaika fihi barakatika wa fafikni fihi limujibati mardatika wa askini bihi buhaiti janatika ya mujibadawatil mudatorin. Ya Allah, bukakanlah lebar-lebar pintu karuniamu di bulan Ramadan ini dan curahkanlah keberkahanmu. Tempatkanlah aku di tempat yang membuatmu ridho kepadaku. Tempatkanlah aku di dalam surgamu, wahai yang maha menjawab doa orang-orang yang dalam kesempitan. Amin amin ya robbal alamin. Amma ba'du, langsung kita ke taklim. Pemikiran yang tidak dilandasi dengan karakter yang sehat, logika yang benar, jelas akan menimbulkan kegaduhan, kesesatan, kehancuran, dan juga tidak dapat dipertanggungjawabkan ya. Itu sebabnya tidak salah Hujatul Islam Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali mengomentari tentang pentingnya ilmu mantik ya. Man la marifatullah bi al-mantik lawutuk bi ilmi. Barang siapa yang tidak mempunyai pengetahuan atau ilmu mantik, maka ilmunya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Logikanya begitu kalau kita tidak mempunyai ilmu logika. Ini sering, bahkan boleh dikatakan di zaman sekarang itu ada yang nggak tahu ilmu logika ya, ilmu mantik. Jadi nggak populer ya. Paling tahu ilmu filsafat sandarannya langsung ke konteks sosial dan ekonomi kan kebanyakannya, atau ke sains ya. Perlu Anda ingatkan lagi kenapa pentingnya ini, terutama di kehidupan akhirul zaman yang serba katanya modern ya. Kita ini manusia modern karena sempurna kan ya, beda dengan manusia sebelum kita. Kemajuan suatu negara bahkan secara individu ya, itu kan ditentukan oleh banyak faktor. Individu orang itu kan banyak faktor, harus beres pola berpikirnya, termasuk ekonominya kan. Nah, tapi faktor utamanya yang perlu kita pahami kalau kita ingin maju, ingin disebut
cerdas lah secara intelektual. Ulama itu inovasi dan kreativitas pola berpikir kita. Itu hasil surveinya 45%. Ya, jadi pola berpikir itu harus secara Islam inovasinya ada, kreativitas berpikirnya ada. Ya, itu 45%. Sedangkan jejaring kolaborasi, ya, link hablum minan nas itu hanya 25%. Ya. Nah, penguasaan sains, teknologi bahkan 20%. Ya. Dan sumber daya atau materinya itu hanya 10%. Jadi prioritasnya apa, Pak? Pola berpikir kita dulu beresin, yaitu 45%. Nah, ini riset yang boleh dikatakan ini ya valid. Riset ini valid. Pendidikan berpikir kritis, kreatif, inovatif dalam berbagai bidang ya. Ini maksudnya supaya kualitas hidup kita, kesejahteraan sosial ekonomi kita, pengembangan sains teknologi dan kesejahteraan hidup kita semakin terus berubah dan meningkat kan gitu. Ya. Karena sufi itu seorang muslim itu tidak boleh yang disebut fakir, tidak ya. Itu dalam konteks fakir itu di ajaran Islam itu konteksnya kan ruhani, Pak. Bukan dalam konteks jasadi, gimana kita bisa menjadi khalifah kalau kita disandarkan fakir itu pada ekonomi kan. Namun demikian kita perlu merenung ya, berpikir inovatif, kreatif itu dipengaruhi oleh ajaran Islam ya langsung. Apa yang disebut literasi membaca. Nah ini membaca kita ini. Membaca bukan baca buku gini aja, termasuk taklim itu membaca. Sayangnya konsep membaca itu bagi kebanyakan umat itu menonton, ya, larinya ke kesenangan, ya, tidak dibahas ke kreativitas kita, inovasi kita, ke berpikir. Maka membaca itu kalau tidak mengenakan ke nafsu, tidak mau membaca, ya, itu tidak berfaedah. Jadi literasi membaca itu ada firman dari Allah di Al-Iqra kan, iya kan? Kalau literasi kita membaca bukan arti baca begitu aja ya, baca aja sekarang kita udah nggak mau ya. Semakin tinggi tingkat literasi membaca suatu bangsa atau secara individu, maka inovasi dan kreativitas kita berpikir suatu bangsa akan makin bagus atau secara individu akan semakin bagus. Nah itu udah naik 45%. Nanti kalau udah 45% selanjutnya akan mengiring kan. Maka kita akan disebut manusia maju. Itu menurut survei di peringkat khususnya orang Indonesia itu literasi membacanya sangat menurun dari tahun ke tahun sampai sekarang. Indonesia itu banyak taklim ya, tapi cenderung tidak terkaitkan dengan apa yang diinginkan oleh firman Allah, ya, nonton, ya, taklid, bahkan ada yang skeptis, ya. Nah, jadi berada di peringkat ke-64 dari 72 negara, kebayang nggak tuh, ya? Ini yang survei Organisasi Ekonomi Dunia ya, OECD ya, itu 2016, valid itu surveinya. Pada 3 tahun kemudian 2018 angka ini menurun lagi menjadi peringkat ke-74 dari 79 negara, tambah negaranya kan. Jadi menyedihkan ya, sampai tahun 2018 sampai tahun 2000 itu literasi membaca khusus Muslim Indonesia khususnya ya itu sama, makin menurun, turun 26 poin. Jadi yang survei ini negara loh, ya. Nah negara, jadi hal ini berarti bahwa selama 18 tahun kompetensi kita membaca insan akademis Indonesia cenderung statis, bahkan cenderung menurun, ya.
Jadi ini kan kompetensi nanti secara global. Itu literasi membaca itu sejatinya merupakan pesan pertama wahyu kan. Dari Allah kan. Diingatkan di Al-Quran. Jadi membaca kita prioritasnya kan tahu ya. Di Quran itu sebagai patokan awal. Ini kan disampaikan juga oleh Rasulullah kepada umatnya juga dari firman Allah. Dibaca dasarnya ya firmannya. Kalau kita ingin cerdas, tolong kita pahami kupas firman Allah ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq. Dibaca Ivan Pauji ya. Dan baca dulu. Ini populer tapi sayang hanya dipahami secara titi bahasa biasa saja ya. Tolong dibaca dulu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ada 5 tata krama kita membuka Quran atau membuka ilmu lain. Ilmu apa aja? Nah, secara tarekot mendudukannya. Pertama yang dibaca secara syir. Kalau kita baca Quran, jangan ta'awudz dulu. Apa? Bismillah. Hati. Ada langsung antum praktek ya. Ayat tadi itu bukan dibaca begitu, tapi dipahami. Pemahamannya begini. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, ya. Bismillah. Kita kan diciptakan nih. Setan diciptakan nggak? Ciptakan. Bismillah. Atas nama Allah, Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Di sana ada jalan setan. Ta'awudz kan. Jadi sebelum kita baca Quran, kemarin kan yang nggak tunjukin apa dulu? Dalam hati, dengan nama Allah saya akan membersihkan darahku dari tempat beredarnya sifat jelek kan di darah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jahat karena itu makhluk, ada makhluknya. Bismillah di dalam kan? Ya. Jadi apa dulu? Yang tadi Ustaz bacanya enggak Bismillah. Nah, itu. Jadi makin makomat apapun yang disuruh karena Anda mesti sampaikan kan. Jadi apa dulu? Bismillah. Dengan nama Allah baru jahar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu buka mushaf. Apa yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim kan? Setelah ta'awudz baru buka Quran, baru Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang mengajarkan manusia kan baca itu ayatnya. Quran. Udah, baca aja Quran. Dia mengajarkan manusia apa yang nanti tidak kamu
ketahui apa adabnya selama ini orang. Betul ya? Betul? Lalu kandung nih ya, kenapa dikasih tahu? Enggak, kita pahami dulu ilmu kopi. Iya kan? Betul kan? Letaknya di mana? Nah ya. Nah, jadi nama Allah, ta'awudz jahar, ya, buka Quran, Bismillahirrahmanirrahim, baru baca ayatnya. Kecuali satu ayat, jangan baca Bismillahirrahmanirrahim kalau ayatnya itu ya mengandung dosa, ya, pengampunan. Kemudian itu yang mengajarkan manusia siapa? Allah melalui kalam Al-Quran, betul kan? Maka sudah itu ikhlaskan aja. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang nanti yang kamu nggak ketahui. Makanya sumber ilmu itu hanya ada di Quran. Apa aja ilmunya? Jadi kalau kita mau membaca ilmu misalnya filsafat secara firasat orang, buku, banyak kan buku filsafat atau buku-buku epistemologi apa dulu? Tetap sama. Tetap sama. Tapi perbedaannya satu. Apa itu Pak? Langsung farewell Pak. Dengan nama Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Udah terbuka buku itu nggak masalah. Beda dengan Quran. Duduk. Nah itu perlu dikasih adab tata krama perbedaan antara membaca wahyu dengan ilmu epistemologi. Catat semua. Karena itu harus diamalkan. Jadi pengajar Quran ada sini. Nggak hadir kan? Nah ya, sampaiin itu. Enggak ya? Insya Allah kita akan mempunyai pemahaman dalam konteks yang penting. Nggak itu tadi disampaikan? Penting kan? Kalau misalnya baca aja seperti firman ayat 15 itu kan firman yang tidak disuruh tapi dipahami. Iya kan? Dipahami. Kita pahami lebih dalam lagi. Umat Islam kan harus menjadi apa? Ummah Qari'ah. Ingat, kita ini harus jadi ummah Qari'ah. Umat yang literal dalam membaca. Ya. Naikkan makomat kita. Jadi jangan berdasarkan apa kehendak pikiran, ada kehendak bebas. Setelah membaca baru kita bisa melakukan suatu tindakan selanjutnya gitu. Ya. Nah. Ketika umat Islam meraih kemajuan peradaban, ini terjadi kan di abad pertengahan khusus umat Islam. Di masa Khalifah Abbasiyah, ya. Betul kan? Bisa dipastikan bahwa kemajuan, inovasi, kreativitas itu pada masa itu keren banget gitu. Digerakkan oleh etos intelektualisme yang dipacu kompetensi literasi membaca dan kebebasan dalam berpikir. Ya. Permasalahannya adalah ini permasalahannya sekarang, terutama kehidupan sekarang kita. Membaca kan gampang Pak. Apalagi sudah tidak ada batasan dunia informasi kan. Nah. Tapi kenapa nggak membaca gitu? Karena beda, baca kita beda. Ya. Mengapa minat motivasi dan literasi membaca di kalangan terutama akademis, pendidik kita rendah? Kan itu pertanyaan sekarang. Bukan nggak membaca, menonton kalau di Indo. Umumnya mereka menonton. Menonton dengan membaca beda ya. Bukan begitu. Maka ada adabnya. Pertama, dapatkan saya ilmu dari Allah. Maka ada ilmu, nanti ada hadis yang mesti kita pahami konteks yang tersembunyi dari ayat-ayat terutama Quran ya, yang paling krusial ya. Belum sekarang. Bagaimana meningkatkan pola kita memahami, bisa disebut dari literasi membaca melalui pendidikan berpikir menurut petunjuk Al-Quran. Karena kita muslim kan sana petunjuknya kan.
agar literasi membaca itu menjadi media transformasi secara hukum sosial. Kan gitu, kan kita kan manusia sosial. Kultural menuju masyarakat yang berperadaban maju. Kan gitu, itu bahasa kerennya ya. Nah, dalam pelajaran logika itu disebut ilmu al-mantiq. Semua tahu itu. Kalau ada hak manusia berarti perangkat awalnya adalah hardware-nya otak. Ya, otak itu harus pelajari disiplin ilmunya, ilmu al-mantiq namanya ya. Seringkali manusia mendefinisikan sebagai apa Pak? Di ilmu mantik ini, hayawanun mantik, hayawanun natik. Definisinya gitu. Orang yang paham ilmu mantik itu pasti definisi manusia sering didefinisikan sebagai hayawanun natik atau makhluk berpikir, bernalar, berbahasa. Makhluk yang berpikir, bernalar, dan berbahasa. Pertama berpikir, sudah itu memikirkan, sudah itu mengucapkan. Ya, secara umum definisi ini tidak salah, benar, bisa disebut tepat, relevan, meskipun tidak sepenuhnya benar kalau dianggap. Nah, bingung, tidak sepenuhnya benar. Memang kita ini sebagai manusia diberikan kelebihan oleh Allah, ya. Ada ya dibandingkan makhluk lain, ya. Kelebihan dari Allah dengan dianugerahi apa? Akal, kompetensi berpikir. Ya. Akan tetapi bukan hanya kemampuan berpikir atau orang Minang barakal semata bukan, melainkan ada juga potensi lain. Kira-kira apa potensi lainnya? Yang bisa bertumbuh, kembangkan menjadi mukalaf. Mukalaf itu manusia yang bertanggung jawab loh. Dan siap menjadi menerima hukum taklif. Hukum taklif itu tanggung jawab. Itu mukalaf. Bagaimana itu? Sebagai hamba Allah dan khalifahnya, kita kan khalifahnya. Itu kita manusia harus sebagai khalifah karena kita ini diberi karunia begini oleh Allah, 4 tingkatan hidayah. Semuanya sama. Semua dapat itu. Sejelek-jelek manusia dapat 4 hidayah dari Allah. Karena kita sebagai khalifah, tugas kita. Hidayah itu 1, ini jarang dibahas. Hidayah al-ilham. Kita dikasih ilham sama Allah. Nah, disebut insting atau naluri bahasa mudanya ya. Setuju nggak Pak Ustadz ini insting atau ilham? Oke lah bahasa umumnya insting atau naluri. Yang kedua hidayah al-hawas. Tahu al-hawas? Panca indera. Kita dikasih panca indera. Memang ada yang nggak dikasih panca indera kan? Tapi ketajaman lainnya diseimbangkan biasanya. Ya, kalau matanya nggak ngelihat, perabanya kuat. Ya, itu hidayah yang kedua, hidayah al-hawas. Ini disiplin ilmu logika harus tahu itu. Kita ada panca indera. Tolong rawat ya. Itu hidayah dari Allah ya. Al-ilham, al-hawas. Jangan sampai nanti terutama di al-hawas ini makin lama dipakai makin kurang kemampuannya. Ya. Ya. Yang ketiga hidayah al-akli. Kompetensi berpikir. Kita ada akal kan? Al-akli itu bahasanya gini, kompetensi kita berpikir. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat hidayah al-syari'i wa al-adyan. Catat itu. Hidayah al-syari'i wa al-adyan. Yaitu syariat, agama, wahyu, Al-Quran. Ada yang gak dikasih ini? Kita muslim kan? Dikasih hidayah Al-Quran, hukum syariat. Jadi ada berapa hidayah kita dikasih sekarang ini? Kita udah sempurna nih sebagai muslim. Pertama al-ilham, kedua al-hawas, ketiga hidayah al-akli. Ketiga ya, keempat hidayah al-syari'ah wa al-adyan.
Ya, wahyu, Al-Quran, agama, syariat. Ini melalui perantaraan Rasul. Ya, melalui perantaraan Rasul. Kalau ilham Allah langsung. Jadi ada yang nggak dapat nggak? Ada. Hanya ada yang 3 kan? Kita sempurna nggak ada dikasih. Nah sayangnya kita sering terkalahkan dengan hidayah al-aqli orang lain. Naik ke yang 3. Padahal dia tidak muslim. Itu kesalahan kita. Kira-kira paham yang Adong sampaikan? Itu tolong diplot sama ini ya. Jadi kita harus betul-betul memakai 4 ini. Kalau kita menggunakan hidayah al-aqli, itu kan filsafat orang. Harus tetap disaingi dan kebenarannya kita ada batasnya, yaitu di hidayah, syariat, dan wahyu. Betul kan? Maka yang lain itu kan sering berdebat. Kalau sudah wahyu diem dia. Itu maksudnya. Makanya jangan Quran aja. Quran juga sulit dibahasnya kalau tidak melalui hadis kan. Nah, karena itu piranti lunak kita apa disebutnya? Kalau bahasa komputernya software, betul kan? Betul, software. Ya, software ya. Yang dimiliki kita bukan hanya akal aja. Bukan kan? Ya. Dengan piranti kerasnya juga hardware. Hardware-nya apa? Berupa otak. Tetapi juga dianugerahi fitrah. Ingat. Kita dikasih fitrah, potensi dasar kecenderungan natural manusia. Itu namanya fitrah. Nah, di antaranya apa Pak? Kolbu, hati, emosi. Ya, itu fitrah. Domir, hati nurani. Ya. Basyirah, ketajaman, kecerdasan, keyakinan itu basyirah. Betul kan? Perangkatnya tuh. Serta kemantapan hati dalam kita beragama. Ya. Nah, itu sebabnya Allah berfirman. Ini bukan kataan doang. Ya. Al-Qiyamah surat 75, 14 dan 15. Itu dasarnya yang Andung sampaikan. Dibaca dulu. Jadi dasar ilmu mantik itu ke sana. Tolong dibaca. Al-Qiyamah surat 75 ayat 14 dan 15. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Nah, jadi dengan kata lain gini, manusia itu diciptakan oleh Allah dengan desain kejiwaan yang sempurna. Desain kejiwaan itu sempurna. Bahasa Qurannya ahsanin takwin. Betul kan? Desain kejiwaan sempurna itu ahsanin takwin. Sehingga memungkinkan kita menjadi makhluk apa? Ahsanin takwin itu. Karena sempurna kejiwaan kita. Manusia memungkinkan kita menjadi makhluk yang terdidik sekaligus pendidik dan juga bisa dididik. Betul. Jadi nggak ada manusia yang tidak bisa dididik kecuali kesetanan. Ya, betul ya. Dasar fitrahnya begitu. Manusia itu makhluk yang terdidik sekaligus pendidik dan juga bisa dididik. Itu fitrah. Jadi jangan khawatir, sejahat-jahat orang kalau dia ada hidayah dari Allah tadi pasti bisa dididik. Ya, dari prasangka baik. Ya. Nah,
agar hidup tidak merugi baik di dunia maupun akhirat. Cinta Allah kayak gitu. Bayangin kamu bisa mendidik, wow, sulit kan, lama. Insting yang bisa dididik. Suruh ke pasar beli cabai nggak bisa deh, iya kan? Iya kan? Karenanya di sini yang penting tarbiyah, akliyah, fikriyah itu akan membahas lebih dalam. Cabang dari ilmu mantik adalah tarbiyah, akliyah, fikriyah atau pendidikan berpikir. Sampai ini Ustaz udah paham ya? Udah pernah mungkin ya? Dikit. Ya. Anung simpulkan aja ya, insya Allah bisa dikembangkan kok. Hanyalah merupakan salah satu aspek atau dimensi pendidikan Islam. Itu sayangnya. Dianggap buruk. Padahal ini prioritas loh. Tarbiyah, akliyah, fikriyah itu harus full. Dididik logika kita kan, cara tarbiyah. Ilmu mantik kan nggak ada diajarin. Iya. Nah, dianggap ilmu mantik kan menjadi keren karena itu ilmu filsafat. Padahal tidak. Tarbiyah, akliyah, fikriyah itu filsafat. Namun demikian pendidikan berpikir sangat berpengaruh terhadap perjalanan hidup manusia kan? Dalilnya gitu. Salah untuk pola berpikir salah, perjalanan manusia ya udah kere terus. Benar gak tuh? Dengan pemikirannya manusia menjadi unggul, otomatis. Mampu membangun ilmu pengetahuan dan teknologi dan membangun peradaban. Pasti kalau pikiran kita beres, menunjuk keaturan, berdasarkan petunjuk dari Wahyu kan? Quran, Iqra. Yeah. Sekarang Anda komparasikan antara makhluk lain, di antaranya malaikat dan binatang. Ya, perbandingan kita. Ada nggak binatang disebut berpikir? Bisa, ada kan? Ada. Buktinya apa tuh? Nanti kiamat baru ya. Takut tagiliang nggak? Berarti kan ada berpikir, nggak insting saja tuh. Bisa main dah kan? Betul kan? Komparasinya ke sana dulu. Kita komparasikan dulu pola berpikir malaikat dan binatang ya. Sesungguhnya manusia merupakan makhluk moderat. Moderat itu, modern itu, tengahan. Apa? Tengah. Kata Nabi, yang terbaik adalah yang di tengah. Jadi kalau di tengah, antara jadi malaikat dan jadi binatang. Aneh nggak dia dong? Enggak, jangan diambil jadi malaikat bener, jangan diambil jadi binatang bener. Maka kata Nabi di hadis, carilah jalan yang tengah. Ke sini, ke mantik, pola berpikir. Ya, kalau kita mau mengkomparasikan antara cara berpikir malaikat, cara berpikir binatang juga ada berpikir, disebut insting. Ya, karena binatang juga nggak mau dibunuh kan. Ya, jadi kalau manusia itu disebut yang moderat itu adalah yang di tengah. Jadi manusia itu pertengahan, kata Nabi, itu antara malaikat dan berpikir di binatang dua. Paham nggak? Itu maksudnya. Antara keduanya. Jangan malaikat benar, jangan binatang benar. Nggak enak ya nyebutnya. Kita tengah-tengah. Itu yang disebut sempurna. Tahu nggak? Nah pertanyaannya, kalau fitrah kembali ke suci ya salah. Kalau mau uji nanti ngaji kembali ke fitrah menjadi suci ya salah. Nggak benar itu kajinya. Kok keras benar? Ya salah, karena mereka tidak memahami konsep berpola berpikir mantik tadi. Benar nggak? Sering dengar nggak? Sudah puasa kita kembali ke fitrah, kembali dong jadi malaikat dong, nggak ada nafsu.
Salah kalau berpikir begitu. Kembali ke tengah. Ada hadisnya tuh. Nah, pertanyaannya kalau boleh interaksi, benar nggak omongan Anda nih? Karena harus dijelasin dari atas dulu kan. Nah, ya. Jadi manusia moderat itu nanti sebutnya gini aja, antara jadi malaikat dengan jadi wow gitu. Oh, digetok orang tuh kalau nggak ngerti. Ya kan? Nah. Meskipun dalam kenyataannya manusia itu bisa terperosok dalam jurang kebinatangan karena terlampau kebinatangan, bahkan lebih sesat dari binatang. Bayangin tuh, kalau yang tengah itu jadi binatang, fisiknya manusia, maka kata Allah lebih bahaya dari binatang. Anu nggak nyebut malaikat. Malaikat itu akalnya beda kan, itu janjian dong kemarin ya, akal murni itu. Itu sebabnya ini bukan ketandung. Allah berfirman di Al-A'raf. Nah kalau kebangetan, ini harus dipakai ayat ini. Kalau sudah jadi binatang, wabil binatang. Ya, wabil binatang. Al-A'raf 7:179 dibaca. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Mereka seperti Binatang ternak. hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lemah. Ya, di tengah-tengah jalan. Ya, jadi malaikat enggak, jadi binatang enggak, jadi insan, jadi manusia. Maka memanusiakan manusia harus begitu. Ya, memanusiakan. Jadi Ramadan itu supaya fitrah. Ya mati lah tuh. Nah, kembali ke fitrah mati. Ayo. Sadis bener lagi. Enggak lah, ini orang kita sempat aneh kalau pikirnya ya. Iya kan? Jadi jangan jadi, kalau kita sudah paham jangan jadi perdebatan ya. Karena itu bahasa umum. Kita baca malaikat yang nabrahi akal murni. Betul? Binatang diberi syahwat, insting. Betul? Sedangkan manusia dikasih keduanya. Setuju nggak tuh? Dikasih keduanya. Maka kalau ditanya, kalau konsep ini berubah lagi. Manusia itu sebenarnya ya malaikat ya juga
binatang. Beda lagi. Nah, betul kan? Nah, ini dalil asbab ya. Enggak kan, mau berdebat gimana kalau pakai ini? Ayo. Oleh karena itu konsep fitrah, apa yang dikemukakan Al-Quran harus dipahami benar-benar secara mendalam. Tidak asal kuok. Nanti takutnya jadi manusia pertapa. Ayo. Banyak kan konsep fitrah, akhirnya dia nggak mau berbaur. Karena menganggap diri manusia itu suci. Itu bahayanya. Ada yang terjadi nggak? Banyak. Nanti takut menafikan hukum-hukum sabab kan, ya fisik kan. Nah, dakwah terus nggak mau tahu itu cari duit. Kacau itu. Jadi tolong konsep fitrah pada Al-Quran itu harus ma'rifat, kita memahaminya secara benar. Maka itu gunanya Anda membaca, bertaklim. Ya kan? Nah, betul kata Nabi, yang tengah-tengah yang terbaik. Betul kan? Nah, penting dipahami, penting dikontekstualisasikan dalam rangka pendidikan pola berpikir kita. Itu bahasanya. Ya. Sebagian orang tidak tepat dalam memaknai fitrah. Mau marah-marah kayak di luar. Memang benar. Bahkan ada yang lebih fatal. Fitrah kerap diartikan suci, kesucian. Fatal tuh. Setuju nggak Ustaz? Ayo, dong tunjuk nih. Kalau konsep fitrah disebut suci, kesucian, fatal tuh. Enggak begitu. Hal ini antara lain dipicu oleh pemahaman terjemahan yang kurang tepat terhadap hadis Nabi. Ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Keduanya lahir dengan fitrah, dengan kesucian. Jadi tubuh kasar lahir dari kesucian, tubuh rohani lahir dari kesucian. Tidak. Tubuh kasar lahir dari materi. Betul kan? Ayo. Mau berdebat gimana? Kandung tahu ya? Kandung tahu ya? Padahal ini kan udah bukan ngajarin untuk berjidal. Kandung kan meluruskan konsepnya Quran. Ya. Padahal konteks penggunaan kata fitrah dalam Al-Quran maupun hadis itu berkaitan dengan desain kejiwaan atau nafs manusia secara sempurna. Harus pakai duanya. Setuju? Setuju ya? Nggak bisa ditinggikan salah satunya. Tidak bisa. Pada tahapan perkembangan psikologisnya, ketika mencapai kedewasaan, manusia bisa membedakan baik dan buruk, benar dan salah, hak dan batil. Itu bahasa syariat. Nah ini kalau nggak dijelaskan repot nih. Sama fitrah. Nanti dengerin aja konsep pas hari raya Idul Fitri. Berbahagialah kita kembali lagi menjadi malaikat. Waduh, pusing, kacau. Padahal kita makan nasi juga, ke kamar mandi juga kan. Ya gitu. Karenanya fitrah manusia teraktualisasi melalui potensi dan kelengkapan psikologisnya dalam bentuk kemampuan berpikir, berkehendak, merasa, merespon, mempersepsi, mempertimbangkan, membandingkan, menilai, mengambil keputusan, berkreasi, mencipta. Masuk. Kalau malaikat kan nggak begitu. Pola berpikir fitrah kan. Nah, dengan kata lain fitrah itu adalah segenap potensi psikologis manusia untuk bersikap, berpikir, berbuat, berkarya, berkehendak, nafsu kan. Kan harus begitu. Nah, oleh karena itu, menurut fitrahnya manusia begitu. Tidak suci, tidak ulah setan kan itu. Ya gitu kan? Gitu. Tapi dua-duanya ada kan? Disinilah pentingnya ilmu. Membereskan pola berpikir kita. Manusia itu kan makhluk bertuhan.
meyakini adanya Tuhan, bertauhid, anti syirik. Artinya ateisme, komunisme itu bertentangan dengan fitrah manusia. Lebih dalamnya ke akidah, ya. Karena menurut akal sehat Tuhan itu pasti ada. Karena itu siapapun yang tidak percaya kepada adanya Tuhan disebut ateis. Sejatinya melawan dan mengkhianati fitrah manusia itu sendiri. Itu kalau kaitkan kepada akidah, ya. Jadi menurut fitrahnya juga manusia itu makhluk sosial, ya, saling memerlukan, itu fitrah, ya, satu sama lain menginginkan interaksi, kolaborasi dengan yang lainnya. Jadi dalam beberapa hadis antara lain disebutkan bahwa ada beberapa hal, ada yang menyebut 5, ada pula yang disebut 10 yang termasuk fitrah itu di hadis, ya. Menjadi potensi dasar psikologis sekalipun kebutuhan natural untuk kita penuhi dalam kehidupan. Seperti kitan kan ada kaitannya dengan kembali ke fitrah, ya, suci, ya. Memotong kuku, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong bulu kemaluan, maaf, itu hadis riwayat Muslim, ya. Apakah kita menjadi suci? Enggak. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa mencintai kebersihan, kesehatan, keindahan merupakan fitrah kemanusiaan, tapi tidak bisa jadi malaikat, tetap aja jadi manusia. Itu yang sempurna, ya. Itu aturan fikih, ya. Karenanya pendidikan berpikir merupakan bagian integral dari tujuan membumikan syariat Islam yang disebut maqasid asy-syariah. Jadi kalau di mantik itu namanya maqasid asy-syariah, ya. Jadi itu salah satu disiplin ilmu pecahan, ya, boleh, ya. Menjaga, melindungi, merawat, mengoptimalkan fungsi akal. Optimalkan fungsi akal atau disebut hifdz al-aqli. Ya. Tidak mungkin dapat diwujudkan, ya, merawat, mengoptimalkan akal kita, nggak mungkin terwujud tanpa proses pendidikan, mengapresiasi, mengembangkan potensi dan fungsi akal itu sendiri secara disiplin ilmu mantiki tadi, ya. Pendidikan berpikir dalam perspektif maqasid, ya, syariah ini supaya bisa mendorong umat Islam untuk bisa memahami bagaimana akal itu dipraktekkan, difungsikan secara tataran Islam yang benar. Ngomongin akademis bener omongannya, turunin ya? Enggak, ya? Enggak kan? Karena bahasanya harus begitu. Dan bagaimana pula akal itu dijauhkan dari segala hal yang bisa merusak akal. Akal dulu. Karena pikiran itu atributnya, ya. Pikiran kan atributnya, Pak, ya. Itulah teknik berpikir logika secara yang disebut filsafat Islam. Itu dia. Jadi disiplinnya kayak begitu. Karenanya untuk bisa mengikat makna pikiran, diikat secara benar. Sebelum Andong bahas, Andong terpaksa nih terangkan dulu apa sih pemikiran itu. Apa itu pikiran? Nah, ini bagian Ustadz. Apa itu pikiran? Coba definisikan pikiran. Nah, ayo. Ini kan bagian dari filsafat. Nah, pikiran itu apa sih? Mulai dari pemikir. Kita kan pemikir. Adalah orang yang meletakkan pikiran di akalnya. Bingung tuh. Ialah manusia yang meletakkan pikirannya di akalnya. Itulah sumber segala sesuatu. Pemikiran yang menentukan keinginannya, kemudian ia memilih cara dan merealisasikan dengan perbuatan. Masih ini dong, masih alhirah kalau bahasanya, ya. Karenanya yang namanya seorang pemikir bebas memilih. Betul kan? Pemikir kan bebas memilih, ya. Apakah ia akan meletakkan pikiran secara negatif atau positif di akalnya? Itu yang disebut hak bebas manusia, ya kan? Boleh
Ya kalau di anu nggak boleh, di negatif. Sebaiknya yang positif. Pikiran yang membahagiakan atau pikiran yang menyengsarakan, pikiran spiritual atau pikiran duniawi, pikiran yang menjaga kesehatan atau yang merusaknya, itu sebabnya yang namanya seorang pemikir seperti petani. Dialah yang menentukan hasil yang diinginkan, betul kan? Untuk itu ia memilih benih yang akan disemai. Iya kan? Pola berpikir begitu. Makanya sebelum ngomong berpikir dulu. Apa yang mesti disemai? Ya. Kemudian menyirami lagi. Perawatan. Dan merawatnya sampai mendatangkan hasil. Baru ucapkan. Baru amalkan. Kira-kira gitu deh bahasanya ya. Jika menginginkan buah anggur maka ya harus menanam benih simangko. Nah, salah pikir tuh. Kan bingung tuh. Iya kan? Dono kan. Mau mikir Jakarta tapi mikir Lubuk Alung. Enggak masuk gak? Enggak kan? Nah, jika ia menginginkan buah mentimun, wortel atau kedelai, maka ia harus menyemai benih yang sesuai dengan keinginan kita. Ya. Ini udah paham deh. Anu ngingetin dulu deh ya. Sama seperti pemikir, dialah yang menentukan dan memilih jenis pikiran yang akan ditanam di akalnya. Tanamnya di akalnya. Pikiran itu akan membuatnya berpikir, berkonsentrasi, merasakan, bertindak sampai mendatangkan hasil yang sesuai dengan pikirannya. Jika yang ditanam adalah pikiran negatif, maka hasilnya tuh. Itu kaitan dengan apa itu nanti lo. Ya. Jika orang tanam pikiran positif, hasilnya pasti positif. Itu hukumnya begitu. Itu sebabnya seorang pemikir harus tahu bahwa satu pikiran negatif yang ia tanam di akalnya, hati-hati niat, menjadi awal bencana bagi kesehatan. Ingat, kesehatan. Nah, kejiwaan juga termasuk materi keuangan. Sampai situ ya, Bro. Betul itu. Karena itu seorang pemikir harus memilih pikiran yang akan diletakkan di akalnya. Sama seperti petani. Dengan hati-hati memilih benih yang akan disemaikan di sawahnya. Hati-hati nggak main-main itu. Kalau antum memikirkan mendapatkan, pokoknya yang penting duit. Salah nggak? Salah. Salah itu. Aduh, ini mesti belajar ilmu logika mantik dulu nih. Karenanya segala sesuatu yang ada di semesta ini dimulai dari pikiran. Pikiran ada karena kita wujud. Jangan dibalik. Kemarin, iya kan? Menjadi kemungkinan, menjadi tujuan, melahirkan perbuatan, menjadi kenyataan. Contoh, ini terlalu diputer asbabnya kebalik-balik gitu. Nanti pusing juga. Simpulkan aja lah ya. Adanya pesawat terbang dimulai dari pikiran yang hinggap di benak Wright. Wright itu bersaudara dengan Orville Wright dan Wilbur Wright. Betul kan? Pernah dengar Disneyland? Ya, Disneyland dimulai dari pikiran yang terbetik di benaknya Walt Disney. Iya kan? Nah, lalu menjelma menjadi kenyataan yang dikunjungi jutaan orang setiap tahun. Awalnya dari berpikir Walt Disney. Kemudian Federal Express, FedEx, dimulai dari pikiran yang timbul di kepala Fred Smith. Kini menjadi kenyataan yang jasanya banyak dipakai oleh orang untuk mengirim paket atau surat ke berbagai negara dalam tempo kurang lebih 3 hari. Konsepnya 3 hari, ada target. Lari sejauh 1 mil dalam tempo kurang dari 3 hari. Lari sejauh 1 mil dalam waktu 3 menit. Semuanya hanyalah pikiran Roger Ponster, pencipta kantor pos. Sekarang itu yang disebut orang kirim-kirim paket. Ya. Konsep cepatnya gimana? Kemudian menjadi kenyataan yang diikuti ribuan olahragawan di dunia. Gimana sampai ke finish cepat? Ada tekniknya. Dari pikiran. Ayo. Loh. Roket, pesawat, kapal, mobil, alat elektronik, alat kedokteran, alat olahraga. Dan dimulai dari pikiran. Betul kan?
Pikiran adalah sumber segala sesuatu. Pikiran positif mengantarkan kita pada penemuan dan kemajuan yang berguna. Pikiran negatif menyebabkan tindakan pembunuhan, penipuan, pencurian, perzinahan, monopoli, frustasi, serta penyakit jiwa dan fisik. Karena itu, sebuah fakultas kedokteran di San Francisco, jauh banget dong. Sebagian besar penyakit, ini benar, Andung dukung. Sebagian besar penyakit bermula dari orang itu tidak mempelajari ilmu mantik, tidak pandai dalam meluruskan pola berpikir kita, kegiatan berpikir kita, maka timbul penyakit. Bukan di virus, Lah, orang nggak muslim aja pikirannya ke situ kok. Jadi antum takut dengan corona, pola berpikir beresin dulu. Ya, pola berpikir. Bukan nggak boleh kita menjaga tubuh. Ya, pola berpikir kita nggak bener, langsung drop nggak daya imun tubuh, langsung kan? Sekarang gini, ada yang nggak dipahami. Asam lambung itu penyakit atau bukan? Tolong jawab. Asam lambung itu fitrah, harus ada. Karena kalau nggak ada asam lambung, makan buah apel keluar apel juga, Pak. Gunanya asam lambung untuk mencernakan, betul kan? Tapi asam lambung itu dipicu oleh pola berpikir yang salah. Kalau salah kita berpikir, asam lambung naik. Kalau naik di kepala, gilo. Kalau naik di jantung, langsung menyempit jantung, ya, asam lambung itu, maka dia langsung bisa mati mendadak. Jadi bukan darah tinggi, asam lambung yang berbahaya. Ingat, asam lambung itu bisa berbahaya. Yang diberesin kalau asam lambung apa? Bawa pola berpikir benar, baca Al-Iqra, Al-Alaq, ke situ dulu, beresin. Ya, di ruqyah, jangan-jangan ada jin bantu balau di darah, gitu. Dan ini benar. Setuju nggak nih yang Andung sampaikan ini? Itu dulu. Ya, jadi hati-hati Pak, asam lambung, minum obat asam lambung bikin mati nanti antum. Ayo, ukuran harus jelas. Ya. Nah, jadi kita jelas, Andung tuntun dulu ya pelan-pelan ya. Sebagaimana sudah kita ketahui yang tadi, bahwa logika mempelajari hukum-hukum, patokan-patokan dan rumus-rumus berpikir jelas sudah dituntun oleh Nabi. Ya, melalui firman Allah. Segala ilmu pasti dalam memperolehnya salah satunya menggunakan aktivitas berpikir. Iya kan? Ilmu pasti. Contoh psikologinya. Psikologi mempelajari pikiran, kerjanya tanpa menyinggung sama sekali urusan benar salah. Jadi kalau antum belajar matematik, jangan kepikiran dulu awalnya benar salah, tahu nggak? Sebagai guru kan, wah ini pasti salah anak nih. Jangan, anak jangan berpikir benar atau salah. Karena hasilnya Pak, ilmu pasti itu bisa benar, bisa salah. Itu Islam tuh keren loh. Ajarannya sangat keren ya. Jadi segala ilmu pasti juga begitu. Contoh psikologinya begitu. Jadi sebaliknya urusan benar dan salah menjadi masalah pokok dalam logika. Ini sering jadi masalah. Ayo, logika tidak mempelajari cara berpikir dari semua ragamnya. Tidak. Tetapi pemikiran dalam bentuk yang paling sehat dan praktis secara natural itu gimana? Iya kan? Bisa nggak anak 2 tambah 2 menjadi 10? Ya, betul kan? Logika penyelidiki, menyaring, menilai pemikiran dengan cara sistematis, secara akademis, serta bertujuan mendapatkan kebenaran. Ini terlepas dari segala kepentingan dan keinginan perorangan loh. Aduh, agak berat juga dong. Ringkas ya. Jadi kalau begitu mungkin tidak kita dapat mempelajari barang goib yang dapat disebut pikiran kita. Langsung situ ya.